Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat sekalipun kita masih belajar di rumah. Pada pertemuan kita ini kita akan memasuki fungsi kuadrat, yaitu lanjutan daripada persamaan kuadrat. Untuk itu anakku sekalian, mari kita bersama-sama menyimak ringkasan materi sebagai berikut. Fungsi kuadrat. 1. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memetakan daerah domain atau daerah asal ke daerah kodomain atau daerah kawan. Dan pangkat tertinggi dan pobanya dari pobanya berpangkat 2. Artinya relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Fx sama dengan AS kuadrat ditambah BX ditambah C, atau Y sama dengan AS kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana Fx sama dengan nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan dari X. X sama dengan daerah asal fungsi dengan A, B, C elemen R dan A tidak boleh 0. 2. Nilai suatu fungsi. Jika kita perhatikan bentuk umum dari fungsi kuadrat Fx Ax kuadrat ditambah Bx tambah C, maka dengan menggantikan nilai x dengan suatu bilangan tertentu, misalkan x sama dengan 1, maka akan didapatkan nilai f1. Nilai f1 inilah yang disebut dengan nilai f di x sama dengan 1. Untuk lebih memahami, perhatikan penjelasan dan contoh-contoh berikut. Baik, untuk itu kita lihat beberapa contoh tentang fungsi kuadrat berikut ini. Nah, ini saya tuliskan, ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, dan c adalah elemen R dan a-nya tidak boleh 0. Nah, ini dilihat mirip-mirip dengan persamaan kuadrat. Bedanya di sini kalau persamaan kuadrat ini pasti 0 di sini. Kalau fungsi adalah fx itu sama dengan y. Baik, kita lihat contoh pertama, tentukan nilai koefisien dari masing-masing fungsi kuadrat berikut. Nah, kita mencari adalah koefisien peubahnya. Ya, dengan koefisien peubahnya kita lihat dengan koefisien peubah. Maka yang dimaksud adalah A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 2. Kemudian berikutnya, koefisien peubahnya adalah, ini ya, saya kesini aja, sama di atas, A sama dengan 2, ya, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 5. Jadi jelas sekali ya, ini sudah juga kita pelajari di materi sebelumnya, persamaan kuadrat. Ini A sama dengan 1, tentu B-nya 0, kemudian C-nya min 4. Sama ya, dengan koefisien peubahnya. Saya kasih ini tanda sama di atas. Maka ini bisa menjadi A sama dengan min 1, ini min 1. Kemudian B sama dengan minus 6, dan C sama dengan 2. Saya kira itu ya jawaban kita dari contoh pertama. Hanya kita disuruh mencari nilai koefisien peubah dari fungsi kuadrat. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu contoh kedua. Tentukan nilai dari A ditambah B tambah 2C merupakan koefisien dan konstanta dari fungsi kuadrat berikut ini. Di contoh pertama kita sudah mengetahui di mana mencari nilai A, B, dan C. Sekarang di contoh kedua kita akan disuruh mencari hasil dari A tambah B tambah 2C. Sebelumnya kita lihat, kita harus mencari dulu nilai A berapa. Tentu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, dan C sama dengan 2. Sehingga ingat, pertanyaannya adalah A ditambah B ditambah 2C. Saya ganti A-nya 1, B-nya saya ganti min 2, oke.
2, C-nya ganti 2. Sehingga saya kasih sama dengan ya, 1 ditambah minus 2 itu sama artinya 1 dikurang 2, berarti min 1. Tambah 2 ke 2, 4. Ini artinya 4 dikurang 1 berarti 3. Itu jawaban dari bagian A. Sama jawaban bagian B, nilai A berapa? A nilai 1, B juga min 2, dan C sama dengan min 4. Sehingga sama pertanyaannya, A ditambah B ditambah 2C. Saya tuliskan sini A, saya ganti 1, B tambah min 2. Di sini ya, saya jelas. Di sini tambah 2 kali min 4. Saya lanjutkan di sini. 1 dikurang 2 itu min 1. 1 tambah min 2 itu min 1. 2 dikali min 4 berarti min 8. Berarti minus 8. Jawaban kita adalah minus 9. Itu bagian kedua. Sekarang kita lihat bagian ke C. Ya, sini saya tulis A sama dengan 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan min 4. Sehingga A ditambah B ditambah 2C sama dengan A ganti 2, B 0, 2 dikali min 4. 2 tambah 0, 0. 2 tambah 0 itu bukan 0, 2. 2 dikali min 4, min 8. 2 dikurang 8 itu minus 6. Kita sudah menemukan jawaban dari contoh kedua. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya, yaitu contoh ketiga. Diketahui fungsi f(x) sama dengan s kuadrat dikurang 2x tambah 1. Itulah A, bayangan untuk nilai x sama dengan 2. B, nilai f min 3, nilai x sehingga fx sama dengan 9. Kita mau mencari bayangan daripada x sama dengan 2, berarti kita mencari nilai fx-nya atau y-nya. Sekarang x sama dengan 2 kita masukkan di, ingat ini rumus fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Ganti x-nya 2, maka 2 berpangkat 2. 2 dikali 2 ditambah 1. Maka bayangannya adalah 2 pangkat 2 itu 4. Min 2 kali 2 adalah minus 4 tambah 1. Sehingga saya sini, sehingga f min 2 itu nilainya 4 kurang 4, 0, 0 tambah 1, 1. Ini jawabannya. Sekarang yang bagian B, nilai f min 3. Kita jawab sini ya. Kita masukkan rumusnya fx s kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Kita ganti x-nya min 3. Maka min 3 berpangkat 2. Min 2 dikali min 3 tambah 1. Maka f min 3 berpangkat 2 itu semua bilangan kuadrat nilainya positif, berarti 9. 6 ditambah 1. Saya pinjam. F min 3 nilainya 9 tambah 6 tambah 1 adalah 16. Sekarang kita lihat bagian C. Ini sedikit agak berbeda dengan A dengan B. Fx sama dengan 9, berarti Y sama dengan 9, Y sama dengan Y sama dengan 9. Nah, sekarang kita lihat fx sama dengan s kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Ini y sama dengan ini, kita ganti 9. Nah, ini teringat kita di pelajaran yang lalu persamaan kuadrat. Ini usahakan ini jadi 0. Ini pindah ya, sehingga menjadi di 0 s kuadrat. Ini pindah jadi negatif.
Sehingga sini ya, sudah bisa 0 X kuadrat dikurang 2X 1 dikurang 9 itu min 8. Nah ini kita faktorkan saja supaya memudahkan kita. Ini 1 ya, 1 kali min 8, ini min 8. Berapa dikali berapa? Ini ada 1 ya. Berapa dikali berapa? Kalau dikalikan dapat C ya, C itu min 8. Kalau dijumlahkan dapat nilai B. B itu min 2. Ini faktorkan saja ini. 1, 8, 2 dan 4. Memungkinkan adalah 2 dan 4. Sini 4, sini 2, 4, sini 2. Nah sekarang lihat di sini ada 8 minus 8. 4 kali 2, 4 ditambah 2, ini harus minus. Nah, sehingga di sini, sehingga kita bisa menemukan ya X dikurang 4, X ditambah 2 itu sama dengan 0, S kurang 4 sama dengan 0, atau S tambah 2 sama dengan 0. Nah ini X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Inilah bayangan daripada X sama dengan 9. Kita menemukan ada 2, ada X4, ada X min 2. Kalau angka-angka ini kita masukkan di persamaan di sini, maka pasti kita akan menghasilkan nilai 9. 4 min 2 juga demikian. Sekira itu contoh ketiga, semoga Ananda kalian bisa pahami dan mengerti. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Baik, kita lanjut pada contoh keempat. Diketahui fx sama dengan 2 dikurang 3x dikurang 2x kuadrat jika koordinat A 2, K terletak pada grafik fungsi tersebut, maka tentukanlah nilai K. Dan ingat, ini mengingatkan kita diagram Kartesius sebenarnya. Ini diagram Kartesius. Ini S-nya 2. Kita mau cari di mana nilai K-nya. Apakah dia positif atau negatif. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita lihat ya. Ini lihat titik yang diketahui ya, titik. Ini penyelesaiannya. Penyelesaian titik A itu tidak lain adalah 2, K, artinya S-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan K atau fx sama dengan K. Nah, kita substitusi saja masuk pada persamaan. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan 2 dikurang 3x dikurang 2s kuadrat. Kita ganti nilai ya, kita ganti nilai fx itu sama dengan K, berarti kita ganti K. Berapa nilai K-nya? 2. X-nya kita ganti 3 dikali 2 kurang 2 dikali 2 berpangkat 2. Ini K sama dengan Y ya. Maka ini kita dapatkan 2 min 3 dikali 2 itu minus 6. Minus 2, ingat ini diselesaikan dulu bilangan kuadratnya baru dikalikan. 2 kali pangkat 2 4. 4 ini kali 4 sehingga menjadi 2 dikurang 6 itu minus 4. Minus 2 dikali 4 itu minus 8. Akhirnya kita menemukan minus 12. Jadi nilai K itu sama dengan minus 12. Maka kita bisa menemukan titiknya dari ke bawah di gambar tersebut. Baik, ya itulah titik K itu berarti K itu sama dengan Y ya. K sama dengan Y berarti 2, Y berarti 2, min 12. Begitu kira-kira contoh keempat. Kita lanjut pada contoh terakhir, yaitu contoh kelima. Contoh kelima adalah contoh terakhir, hampir sama dengan contoh keempat tadi. Bedanya adalah di sini kita akan disuruh mencari nilai X
Dan tadi bagian 4 disuruh mencari nilai Y. Sekarang kita lihat ya penyelesaiannya. Nah, ini ada titik V, itu V,6, artinya X sama dengan P dan Y sama dengan 6. Kemudian kita lihat rumusnya Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurang 8. Karena Y sama dengan 6, Fx sama dengan Y, maka ini bisa diganti 6 S kuadrat ditambah 5X kurang 8. Ya. Sehingga kita jadikan ini jadikan 0 ini berarti ini pindah S kuadrat 5X min 8 itu pindah jadi positif menjadi minus. Sehingga 0 sama dengan X kuadrat tambah 5X ini kurang 14. Nah, ini kita bisa faktorkan ya. Saya sini ya supaya bisa. Boleh supaya lebih enak ya. Biasanya kita simpan nolnya sebelah kanan. Ya, sama. Nah, sekarang ini berapa kali berapa? Itu dapat nilai min 14 atau nilai C persamaan kuadrat memfaktorkan. Kalau dijumlahkan itu dapat nilai B yaitu 5. Kalau supaya tidak bingung kita faktorkan saja 14-nya. Faktor 14 itu adalah 1 kali berapa dapat 14, tentu 14, 2 dan 7. Tentu yang memungkinkan sekali adalah 2 dan 7. Sini ada 7 ya, sini ada 2, sini ada 7, di sini ada 2. Persoalannya adalah ini minus. Ini positif 5. Kalau begitu ini minus. 7 dikali min 2 min 14. 7 ditambah min 2 itu positif 5. Sehingga kita menemukan X tambah 7 kali X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga X ditambah 7 itu sama dengan 0, atau X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan min 7 dan X sama dengan 2. Ternyata ada dua nilainya. Ada dua nilai X yang memenuhi. Maka bisa kita temukan min 7, berapa? 6 atau 2,6. Kenapa? Kalau min 7 ini kita masukkan kepada persamaan ini pasti akan menghasilkan 0, atau kita masukkan 2, 0. Boleh dimasukkan di sini juga boleh, akan mendapatkan angka 6. Saya kira itu ya di contoh kelima. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Baik, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau video ini bermanfaat bisa dibagikan kepada teman-temannya sebagai bahan ajar. Baik, anak-anakku sekalian, saya kira materi hari ini kita cukupkan pada fungsi kuadrat, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas masih fungsi kuadrat, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah. Dan saya kira cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.